Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Pertempuran Belanda dan sekutu dengan Jepang bermula ketika Jepang mengebom Pearl Harbor tahun 1941. Serangan-serangan Jepang ini terus dilancarkan ke beberapa daerah kekuasaan blok sekutu yang menimbulkan blok sekutu ini mundur dari daerah jajahannya. Salah satunya Indonesia. Tanggal 5 Maret 1945 Batavia jatuh ke tangan Jepang. Tentara Jepang terus bergerak ke selatan dan menguasai kota Butenwald atau Bogor, sehingga pada tanggal 8 Maret 1942 Belanda menandatangani Perjanjian Kalijati yang berisi penyerahan seluruh wilayah kekuasaan Belanda di Hindia Belanda tanpa syarat kepada Jepang. Pendudukan Jepang di Indonesia. Upaya Jepang menarik simpati bangsa Indonesia. 1. Jepang mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia. 2. Jepang mengizinkan bangsa Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan mengibarkan bendera merah putih. 3. Jepang mengganti semua nama-nama jalan, gedung dengan nama dalam bahasa Jepang. 4. Jepang membentuk gerakan 3A. Pembentukan pemerintah Jepang. Pemerintahan militer. A. Pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara ke-25 Tomi Sudan untuk Sumatera. Pusatnya di Bukit Tinggi. Yang B. Pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara ke-16 Asamu Sudan untuk Jawa dan Madura. Pusatnya di Jakarta. Kekuatan pemerintah militer ini kemudian ditambah dengan Angkatan Laut Daini Nanken Kantai. C. Pemerintahan militer Angkatan Laut, yaitu Armada Selatan kedua untuk daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Pusatnya di Makassar. Pemerintahan sipil. Pemerintahan sipil ini terdiri dari Sukarisedanan, Si Kota Praja, Ken Kabupaten Gun Kawedanan, Son Asiatan atau kecamatan, Aja Dusun, dan pemerintah Jepang juga membentuk Tonarigumi, yang pada masa sekarang ini kita kenal dengan rukun tangga RT. Organisasi Masa Pendudukan Jepang Sosial Kemasyarakatan 1. Gerakan 3A dibentuk pada tanggal 29 Maret 1942 dengan semboyan yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Pusat Tenaga Rakyat atau Putra dibentuk tanggal 16 April 1943. Dibentuk oleh Soekarno, Hatta, Kiai Haji Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara. Menurut Jepang, Putra bertugas untuk memusatkan segala potensi masyarakat Indonesia guna membantu Jepang dalam perang. Majelis Islam ala Indonesia atau disebut juga MIAI dan Majelis Syura Muslimin atau disebut juga Masyumi dibentuk pada tanggal 4 September 1942. MIAI diizinkan aktif kembali bertujuan memobilisasi umat Islam Indonesia untuk membantu perang. Tapi aktifnya MIAI bagi orang Indonesia dijadikan sebagai tempat berdiskusi. Hal ini tidak sejalan dengan Jepang sehingga diganti menjadi Masyumi. Yang keempat, Jawa Hokokai dibentuk untuk menghadapi perang Asia Pasifik dan membantu Jepang dalam perang. Organisasi Masa Pendudukan Jepang. Organisasi semi militer. Yang pertama, Barisan Penindak Asia Raya diresmikan pada tanggal 11 Juni 1942 dengan pimpinan D. Slamet Sudibyo dan S.A. Saleh. Wadah ini digunakan untuk menanamkan semangat Jepane BPA diadakan dari tingkat pusat di Jakarta. Yang kedua, Seinedan adalah organisasi kumpulan pemuda berumur 14-22 tahun yang dilatih sebagai tenaga cadangan untuk membantu Jepang dalam menghadapi perang Asia Timur Raya. Yang ketiga, Kebondan merupakan organisasi pemuda bentukan Jepang dengan umur anggotanya 23-35 tahun yang dipergunakan untuk membantu Jepang di bidang keamanan. Yang keempat, Barisan Pelopor didirikan pada November 1944. Melalui organisasi ini diharapkan adanya kesadaran rakyat untuk berkembang sehingga siap untuk membantu Jepang dalam mempertahankan Indonesia. Organisasi militer. Organisasi militer dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu Heiho. Heiho atau pasukan membantu adalah prajurit Indonesia yang langsung ditempatkan di dalam organisasi militer Jepang, baik angkatan darat maupun angkatan laut. Yang kedua ada PETA. PETA adalah organisasi militer yang pemimpinnya bangsa Indonesia
yang mendapatkan latihan kemiliteran. Ekonomi perang. Selama masa pendudukan Jepang di Indonesia diterapkan konsep ekonomi perang. Artinya semua kekuatan ekonomi di Indonesia digali untuk menopang kegiatan perang. Tanah perkebunan diganti dengan tanah pertanian dengan ditanami padi dan jarak untuk keperluan perang Jepang. Membuat kantor pengelolaan pangan untuk mengatur untuk produksi, pungutan dan penyaluran padi serta menentukan harga dari hasil pertanian, yaitu padi daripada penduduk. Cara kooperatif. Perjuangan secara kooperatif dilakukan oleh tokoh-tokoh nasional yang duduk di lembaga-lembaga penting bentukan Jepang. Melalui lembaga-lembaga seperti Putra, mereka menggalak persatuan untuk meraih kemerdekaan. Misalnya Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Membangun dan membangkitkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia yang sempat luntur karena tekanan yang kuat dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pergerakan Romusa. Untuk menopang Asia Timur Raya, Jepang menggerakkan semua tenaga kerja dari Indonesia. Tenaga kerja inilah yang kemudian kita kenal dengan Romusa. Mereka dipekerjakan di lingkungan terbuka, misalnya di lingkungan pembangunan kubu-kubu pertahanan, jalan raya, lapangan udara. Pengendalian di bidang pendidikan dan kebudayaan. Yang pertama ada pemerintah Jepang mulai membatasi kegiatan pendidikan. Jumlah sekolah juga dikurangi secara drastis. Jumlah sekolah dasar menurun dari 21.500 menjadi 13.500 buah. Sekolah lanjutan menurun dari 850 menjadi 20 buah. Kegiatan perguruan tinggi boleh dikatakan macet. Muatan di kurikulum yang juga diajarkan juga dibatasi. Mata pelajaran bahasa Indonesia dijadikan mata pelajaran utama, sekaligus sebagai bahasa pengantar. Kemudian, bahasa Jepang menjadi mata pelajaran wajib di sekolah. Yang kedua, para pelajar juga harus menyanyikan lagu Kimigayo, menghormati bendera Hinomaru, dan melakukan gerak badan Taiso serta Seikerei. Perlawanan bersenjata. Perlawanan rakyat Sukamana Tasikmalaya yang merupakan penolakan santri pondok pesantren Sukamana Singaparna pimpinan Kiai Haji Zainal Mustafa untuk melakukan Seikerei sehingga di tanggal 24 Februari 1944 terjadi pertempuran antara rakyat Sukamana yang dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Tapi karena perlawanan tidak seimbang, maka rakyat Sukamana itu kalah. Yang kedua ada perlawanan rakyat Indramayu, yaitu peristiwa Indramayu terjadi pada bulan April 1944 disebabkan adanya kewajiban menyetorkan sebagian hasil padi dan pelaksanaan Romusa yang telah mengakibatkan penderitaan rakyat yang berkepanjangan. Yang terakhir itu ada perlawanan peta di Blitar, yaitu perlawanan peta berlangsung di kota Blitar pada 14 November 1944 di bawah pimpinan seorang komandan peleton bernama Supriyadi. Perlawanan ini dilatar belakangi oleh persoalan pengumpulan padi, Romusa, dan heiho yang dilakukan secara paksa dan di luar batas kemanusiaan. Perlawanan ini merupakan perlawanan penjajahan Jepang di Indonesia terbesar. Janji kemerdekaan dan PPU PKI. Akhir tahun 1944, kedudukan Jepang dalam Perang Pasifik sangat terdesak. Pasukan sekutu berhasil merebut pulau demi pulau yang sudah dikuasai Jepang. Akhirnya, dalam kondisi yang sudah terdesak, Jepang mengulangi kembali janjinya untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Pada tanggal 7 September 1944, dalam sidang istimewa Parlemen Jepang, Perdana Menteri Kuniaki Hindia Timur akan diperkenankan merdeka kepada Indonesia. Sebagai bukti, tanggal 1 Maret 1945 dibentuklah Dokuritsu Junbicho Sakai atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat menjadi BPU PKI. BPU PKI bertugas menyelidiki berbagai hal terkait aspek politik, ekonomi, pemerintahan, dan hal-hal lainnya yang diperlukan bagi pembentukan sebuah negara merdeka. BPU PKI melakukan sidang untuk membentuk dasar negara dan nantinya membentuk panitia kecil atau panitia 9 untuk menyusun Pancasila yang termuat dalam Piagam Jakarta. Setelah BPU PKI menyelesaikan tugasnya pada tanggal 7 Agustus 1945, badan ini dibubarkan dan digantikan dengan PPKI.
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbi Inkai. Proklamasi Kemerdekaan. Setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh sekutu, membuat bangsa Indonesia semakin bertekad untuk merdeka. Akhirnya setelah beberapa peristiwa penting seperti penculikan ke Rengas Dengklok dan tekad-tekad kaum muda dalam pergerakan nasional dan kemerdekaan, pada tanggal 17 Agustus 1945, itu 7 hari lebih cepat dari yang dijanjikan Jepang sebagai hari kemerdekaannya Indonesia. Hal ini menjadi bukti bahwa kemerdekaan Indonesia murni perjuangan sendiri, bukan pemberian dari Jepang.